Selamat Natal tahun 2022. Ini tema gereja di tempat ini adalah tahun kesembuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Pertama-tama sembuh penyakitnya. Kuasanya sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yang kedua, sembuh keluarganya. Bisa berkata amin? Ya, hubungan keluarga semakin romantis. Yang duda cepat-cepat menikah. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terus sembuh ekonominya, sembuh luka hatinya, yang terakhir sembuh pikirannya. Amin. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak para pendeta yang berkenan hadir pada hari ini. Ada Om Panoto, terima kasih Om. Ada pendeta Roy Kebela, ada mantan pengerja saya, pendeta Jonathan Arumangke dan istri, para hamba Tuhan dan para handetolan. Gereja kami hanya Natalan sebatas jemaat, ya, sebatas jemaat. Tapi karena ada undang-mengundang, kita cuma mengundang beberapa jemaat tertentu, gereja-gereja tertentu, mempertimbangkan kapasitas gedung ini tidak cukup, sehingga Natal tahun 2022 GBDI Adul Ampri ini hanya terbatas kalangan sendiri. Puji Tuhan. Ya, kita buka firman Tuhan. Lukas pasal 2 ayat 9 sampai 11. Karena Natal sendiri maka saya tidak mengundang mengkhotbah. Yang khotbah gembalanya sendiri ya. Lukas 2 9 sampai 11 berkata sama-sama, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan yang kenceng di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lanjut. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Lanjut. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bisa berkata amin? Natal kali ini saya selaku gembala, hati saya sangat syahdu. Ada seorang kemarin nelpon saya, Om, saya tidak bisa datang Natalan sebab istri saya sakitnya tambah parah. Ya saudara, dan ibu ini adalah seorang Buddha. Lalu saya layani pelepasan dan kesembuhan. Dia menerima mujizat Tuhan. Dan pada pagi hari ini ada 3-4 orang yang merayakan Natal perdana. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya terkejut kepada ibu dari Surabaya ini. Tiba-tiba datang. Dia berkata kepada suaminya, Pak, mungkin ini adalah Natal yang pertama dan Natal yang terakhir bagi saya. Maka kami beberapa jemaat sempat meneteskan air mata, dan ibu ini adalah buah pelayanan saya, dan dia hadir di tempat ini. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, ada seorang ibu datang dari Ambulu. Dia datang ke sini hanya mengantarkan suaminya, sebab ibu ini adalah sepupu kita. Dia duduk di luar. Lalu kita persilahkan masuk. Lalu saya bawa dia ke gereja, dia merinding. Dia merinding ibu ini. Dan ibu ini kemudian percaya Yesus, minta dibaptis, dan hari ini ada di sini. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yang ketiga, ada seorang ibu dari kabupaten sini saja. Beberapa waktu yang lalu dia minta dibaptis, dan dia merayakan Natal yang pertama di tempat ini. Ada lagi seorang bapak berlatar belakang agama lain. Ketika saya doakan, dia merasa ketika saya bilang, Pak, di dalam tubuh Bapak ada ini,
Dia melihat sandal, katanya dalam hati, aku ini kotor. Lalu saya bertanya sama dia, Pak, boleh saya doakan? Lalu saya berdoa bagi bapak ini. Bapak ini adalah pemain judi ayam. Dia seminggu 2-3 kali dia judi ayam. Dia kadang-kadang lupa dengan keluarganya. Ketika saya doakan, dia tidak merasa apa-apa. Lalu dia berkata dalam hatinya, ngapain aku selama ini judi ayam? Bukankah aku punya keluarga? Roh jahat yang ikut sama bapak ini mengajak-ngajaknya judi. Dan sekarang bapak itu tidak lagi judi. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Bahkan ayamnya dipotong, dikasihkan bapak gembala. Ya. Dan bapak itu ada di sini karena kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Kemudian dia berkata, saya ketemu dengan beliau, Pak, bapak kok cerah sekali. Dia bilang begini sama saya, Om, saya ini mandi seminggu sekali. Setelah saya dilepaskan, saya rajin mandi. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ada peristiwa-peristiwa sakral di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Katakan amin. Saya percaya jemaat yang ada di tempat ini adalah jemaat yang hari kesekian hari semakin dewasa, menjadi tamu agung untuk jiwa-jiwa baru. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Haleluya. Dan ibu yang dari Surabaya itu datang ke sini. Lalu hari ini atau besok dia akan kita baptis. 1 jiwa bertobat, malaikat di sorga bersama. Saudara dikasih Tuhan, Natal itu bahasa Portugis. Natal itu bahasa Portugis. Sepak bola kemarin kalah dengan siapa Portugis ini? Ya, yang artinya kelahiran. Saya berterima kasih kepada jemaat yang sudah dengan susah payah berjuang mencari AC. AC-nya baru saudara 2, tapi kayaknya kurang hangat, jadi perlu ditambah lagi mungkin. Kurang dingin maksud saya. Atau bagaimana caranya saudara ya? Saya berterima kasih kepada jemaat atas semua apa yang dilakukan. Natal itu artinya kelahiran. Dia datang dari bahasa Portugis. Itulah di dalam kitab Lukas berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara dikasih Tuhan, secara teologis umat Israel faham betul tentang akan datangnya Mesias. Mesias itu bahasa Ibrani, artinya yang diurapi. Bahasa Yunaninya itu Kristus. Kita orang Kristen di Indonesia mengadopsi bahasa Yunani. Itulah kita sebut dengan Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa aliran agama Kristen lain yang mengadopsi Ibrani, sehingga dia berkata Yehoshua HaMashiach. Itu bahasa Ibrani. Tetapi gereja-gereja GKJW mengatakan Gusti Yesus Kristus. Saudara dikasih Tuhan, bangsa Israel tahu betul bahwa Alkitab, baik kitab Taurat ataupun kitab para nabi, menjanjikan datangnya Mesias ini. Sementara posisi bangsa Israel pada waktu itu sedang dijajah pemerintah Roma. Bahkan tanah Israel digadaikan sehingga timbul istilah pemungut cukai. Bahkan gadis-gadis Israel itu sebagian mencukupi kebutuhan ekonominya dengan melacur. Itulah sebabnya ada kata sundal dalam Alkitab. Sundal, pelacur, pemungut cukai mendahului kamu ke dalam kerajaan surga. Bangsa Israel dalam posisi sangat terpuruk, tetapi semua rakyat tahu bahwa dia adalah bangsa perjanjian. Tanahnya disebut Holy Land. Dia menunggu sang Mesias itu, yang artinya apa? Yang diurapi. Orang Kristen ini tidak paham arti diurapi. Tidak paham.
diurapi itu gimana sih? Yesus pada umur 0 sampai 30 tahun dalam budaya Palestina, pekerjaannya itu mengaji, belajar Taurat, belajar kitab suci. Itulah pada saat umur 12 tahun Yesus itu faham kitab suci. Budaya ngaji ini diadopsi oleh sepupu kita. Orang Kristen tidak lagi ngaji, tetapi sepupu kita masih ngaji. Pada umur 0 sampai 30 Yesus itu bukan siapa-siapa. Bahkan tidak dicatat terlalu banyak dalam kitab suci. Ketika diurapi, maka dia mulai melayani. Diurapi itu gimana sih? Perhatikan, pendetamu ini sampah. Orang bejat. Satu Lumajang ini kalau ada yang bejat, saya paling bejat, paling rusak. Ketika saya diurapi, artinya diurapi itu gimana sih? Saya dimasuki Roh Kudus. Katakan amin. Ketika saya dimasuki Roh Kudus, maka saya berbahasa Roh Kudus. Orang yang dimasuki setan, dia berbahasa apa? Setan. Bahasa roh itu ada 3. Yang pertama bahasa roh orang itu. Sandalawas. Itu bahasa roh, tapi roh manusia. Ada juga orang yang berbahasa roh tetapi roh setan, karena orang ini dimasuki setan. Apabila orang ini dimasuki Roh Kudus, itu artinya diurapi Roh Kudus, maka orang itu berbahasa roh. 1 Korintus pasal 13 berkata, bahasa roh itu termasuk bahasa malaikat. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Banyak gereja yang menawarkan bahasa roh, kursus bahasa roh, gak masalah, karena itu adalah bahasa rohnya sendiri. Karena bahasa roh yang datang dari Roh Kudus pasti terjadi mujizat. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ajaran tentang Mesias itu telah menjadi folklore, telah menjadi tutur tinular, menjadi cerita rakyat, menjadi cerita dari mulut ke mulut. Diajarkan dalam bait suci, didiskusikan di sinagog-sinagog, ayatnya dihafalkan dalam budaya mengaji orang Israel. Hafal betul akan datangnya Mesias. Adulampre adalah gereja Mesias. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Gereja yang diurapi Tuhan. Apa tandanya diurapi? Orang-orangnya dimasuki oleh Roh Kudus. Bukti-bukti diurapi apa? Terjadi mujizat dan tanda-tanda heran. Tepuk tangan dong. Yang sakit disembuhkan, yang keluarganya sakit disembuhkan, yang ekonominya sakit disembuhkan, yang luka hatinya disembuhkan, pikirannya disembuhkan. Kesembuhan itu ada 2. Pertama, kita menyembuhkan diri kita sendiri. Saya pengusir setan, tetapi jangan dikit-dikit menyalahkan setan. Ada kesembuhan yang harus kita bangun sendiri. Emosi ditata. Kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Kalau ada masalah tidak perlu dibawa tidur. Toh besok ada kesusahan lagi. Ya. Kalau marah jangan sampai matahari terbenam. Marah boleh, tetapi jangan marah-marah. Itu yang kedua. Asal usul Mesias tidak diketahui, sebab itu tentang Yahweh. Ini kalangan orang Israel seperti itu. Namun demikian orang Israel kecewa. Ternyata yang katanya Mesias itu datang dari Nazaret. Padahal ayat itu berkata dari mana? Kota Daud. Kota Daud itu di mana? Di Betlehem. Yesus disebut orang Nazaret karena Yesus besar di kampung maknya. Maknya itu keturunan Lewi, dia tinggal di Nazaret, sedangkan bapaknya keturunan Daud, dia tinggal di Betlehem. Saudara dikasih Tuhan, Mesias itu raja, tapi kenyataannya tidak pernah terbukti Yesus itu sebagai raja. Karena pemikiran raja orang Israel itu seperti Daud. Dia punya kerajaan dan dia punya
pasukan perang. Tetapi Yesus tidak pernah terbukti menjadi raja dan tidak pernah terbukti punya pasukan perang. Tetapi saya mau katakan sama saudara, Yesus itu bukan raja Israel, tetapi raja di atas segala raja. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kalau pada waktu itu dia mau menjadi raja Israel, maka dia bukan raja global. Ya, itulah sebabnya setiap lidah mengaku dia adalah Tuhan. Setiap lutut bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, saya 16 tahun menggembalakan di tempat ini. Sejak saya jadi hamba Tuhan, ibu saya tidak pernah berkhotbah dan menyerahkan penggembalaan itu kepada saya. Walaupun saya baru dilantik belum beberapa lama. Ketika hari ini kita merayakan Natal, maka kita menunggu Sang Mesias yang datang dari kota Daud yang diurapi itu. Hari ini saudara ada di tempat ini, berada di gereja yang diurapi Tuhan. Tepuk tangan. Gereja yang diurapi Tuhan. Ada banyak Roh Kudus di tempat ini. Ada banyak malaikat Tuhan di tempat ini yang menolong saudara. Ada banyak mujizat-mujizat yang menyertai saudara. Gereja ini gereja pelosok, tapi orang dari berbagai tempat mencari Tuhan di tempat ini karena diurapi oleh Tuhan. Katakan amin. Jemaat yang bergabung di tempat ini tidak ada yang miskin. Amin. Kemarin saya mendengar kesaksian dari salah satu jemaat, Om, saya ini kepingin orderan saya laku, lalu saya berdoa seperti yang Om ajarkan. Gimana caranya? Roh Kudus yang menyertai gerejaku, tolonglah agar supaya daganganku laku. Laku. Lalu dia berdoa lagi, Roh Kudus yang menyertai gerejaku dan yang menyertai aku, tolonglah bisnisku. Cuma di tempat ini ekonominya dipulihkan oleh Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Ekonomimu dipulihkan. Orang dunia agar supaya dagangannya laris, dia pergi kemana? Ke dukun. Sama dukun dikasih Mbak Kunti. Kuntinya gini-gini. Sini. Laris. Orang Kristen ada Roh Kudus di situ. Katakan amin. Roh Kudus itu yang menghalau segala penghalang, segala kuasa kegelapan yang ada dalam usaha pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam sakit penyakitmu. Karena Mesias telah hadir di muka bumi ini. Amin. Itulah sebabnya luka hati. Luka hati siapa yang menyembuhkan? Ya kamu sendiri. Tuhan sembuhkan luka hatiku loh. Kamu tidak mau mengampuni loh. Tidak bisa. Ada bagian-bagian yang kita harus menyembuhkan diri kita sendiri. Ada bagian yang Tuhan menyembuhkan kita. Oleh sebab itu antara kita dengan Tuhan itu harus ada kerjasama yang bagus. Katakan amin. Tidak saya perpanjang khotbah ini. Singkat saja. Takutnya nanti terlalu lama. Bapak ibu saudara bosan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita nyanyi, Kaulah Tuhan penyembuh.